Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk sebuah pokok pikiran tentang pria yang berwibawa. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa yang baik, kiranya Engkau menolong kami dan menyertai sehingga pembacaan ini menjadi pembacaan yang menolong kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjadi pria yang berwibawa di tengah keluarga. Sertailah ya Tuhan, agar semua yang kami fahami berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan, karena peran seorang ayah yang takut akan Tuhan. Bantulah kami, baik hamba-Mu dan umat-Mu. Di dalam Putra-Mu Yesus Tuhan, kami memohon. Amin. Saya akan membacakan dua bagian sabda Tuhan. Yang pertama, dari Titus pasal yang kedua, Titus yang kedua ayat 1 dan 2. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Bagian yang kedua terambil dari Amsal 23 ayat 22 sampai yang ke-25. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan satu pokok pikiran, yaitu pria yang berwibawa, berkait dengan Hari Ayah Internasional pada minggu ini. Apa yang kita dapat dari dua bacaan tadi Ibu Bapak? Sebenarnya kita diingatkan bahwa Dia menciptakan lelaki dan perempuan setara secara hukum dengan peran yang berbeda. Untuk apa? Kelak Anda dan saya akan membangun satu keluarga, karena lelaki itu akan menjadi suami, perempuan itu menjadi istri, berikutnya mereka akan menjadi ayah dan ibu karena anak-anak. Dan diharapkan sang ayah itu akan memberikan satu contoh, sebagaimana dalam abstraksi saya garis bawahi di sana, bahwa seorang ayah sebagai ambasador Kristus menentukan status hukum dan arah kehidupan. Kemudian seorang ibu akan menerapkan dan mengisi serta mengembangkan kehidupan di setiap lokasi dan waktu yang sudah ditetapkan di dalam keluarga itu. Sementara anak-anak menerima dengan penuh syukur dan hormat untuk apa yang diajarkan kedua orang tua mereka. Dan hari ini kita ingin memikirkan tentang peran seorang lelaki yang akhirnya menjadi ayah. Bukan berarti yang ibu dan anak-anak tidak, tapi dia menjadi highlight saya pada pagi hari ini. Di dalam proyeksi saya ingin membagikan bahwa peran seorang ayah sebagai pria yang berwibawa adalah sebuah keharusan. Apa? Kita pasti bertanya, apa sih wibawa itu? Dan ternyata Kamus Besar Bahasa Indonesia menggarisbawahi, wibawa itu identik dengan kekuasaan. Wibawa sama dengan kekuasaan. Lalu bagaimana seorang pria bisa menjadi berwibawa? Dia harus menerapkan kekuasaan itu pada waktu dan tempat yang tepat. Artinya, pria yang berwibawa adalah pria yang bisa mengendalikan emosinya dan apapun yang ada dalam karakternya, supaya kuasa yang dititipkan Tuhan untuk dia menentukan status sekaligus arah selaku ambasador Kristus, dia betul-betul menjadi pribadi yang menjadi peran model di tengah keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pemahaman inilah engkau dan saya mendapatkan sebuah pengertian bahwa ternyata yang disebut berwibawa itu bukannya ototnya besar, garang, sebagai pria yang jantan,
Bukan itu sebenarnya. Tapi yang mau digarisbawahi, dia adalah orang yang bisa mengasihi anggota keluarganya dan membangun rumah tangganya sehingga setiap anggota keluarga menghormati satu dengan yang lain. Inilah menjadi tanda dan meterai bahwa generasi itu juga kelak akan taat dan hormat kepada Tuhan Allah oleh karena peran model dari ayah selaku ambasador Kristus. Itu saya jelaskan di dalam proyeksi saya. Jadi kalau begitu, apa yang kita bisa dapatkan? Kita bisa menerapkan dari dua teks tadi itu. Ini yang saya sebut dengan implementasi. Dan di dalam implementasi itu pria berwibawa identik dengan model kehidupan yang matang, terlihat begitu sederhana, terhormat, bijaksana seperti yang Titus 2 ayat yang kedua. Apa sebenarnya yang mau digarisbawahi itu? Saya coba menjelaskan satu persatu kata-kata yang ada di sana. Yaitu yang pertama sederhana. Pribadi yang sederhana sebagai pria yang tua berarti dia sudah bukan hanya sekedar ayah barangkali. Dia adalah kakek seperti ibu bapa pada hari ini. Dan juga barangkali suami istri seperti ibu bapa yang beribadah pada hari ini. Saudara-saudara, sederhana dengan kata nepalios itu diartikan sebagai orang yang bebas dari kemabukan. Maksudnya orang itu tidak suka minum anggur. Orang itu tidak mau emosinya dikendalikan dengan hal-hal yang berbau alkohol. Tetapi dia menjadi orang yang mengendalikan dirinya karena dia bermakna di dalam dirinya. Karena dia dijadikan ambasador Kristus di mana kuasa sedang dititipkan di dalamnya. Jadi dengan kata lain, pria tua yang sederhana atau seorang ayah atau suami yang berwibawa itu adalah orang yang tidak suka mabuk. Barangkali saya harus ingatkan di sini kalau ibu bapak melihat suami atau ayah dari anak-anak masih suka mabuk, ingatkan dia. Karena orang yang berwibawa itu bukan yang mabuk. Pasti Anda ingat, orang yang mabuk itu suka ngoceh, bicara di bawah kontrolnya. Dan itu sebabnya Paulus mengingatkan Titus supaya engkau ajarkan kabar baik ini, supaya umat yang kelak menjadi kawanan domba Allah bukanlah para pemabuk. Yang kedua, ide tentang terhormat. Dia menggunakan kata semnos dari akar kata sebomai. Itu artinya pribadi yang karakternya senantiasa berefleksi dengan penuh syukur dan berniat menyembah kepada Tuhan. Karena sebomai itu artinya merunduk menyembah Tuhan. Jadi ketika dia terhormat adalah dia orang yang selalu merenung. Kenapa Tuhan mengizinkan dia mengalami yang demikian? Kenapa Tuhan menciptakan masa depan yang tidak sesuai dengan harapannya? Dia merenung. Dan pada waktu dia tahu tentang sumber Tuhan yang menjadikan kehidupannya bermakna, maka dia bersyukur. Dan makna daripada terhormat dengan semnos itu yang dimaksudkan, yaitu seorang pria yang suka menyembah Tuhan. Dan yang ketiga adalah bijaksana. Apa yang disebut dengan bijaksana? Yaitu pribadi yang mampu mengendalikan diri seperti orang yang bernafas, menarik oksigen dan membuang karbon dioksida. Bijaksana dengan kata sofron itu, ya, dari kata sotso dan friend, maksudnya begini saudara. Friend itu adalah diafragma. Ketika Anda menarik oksigen, lalu Anda menghembuskannya, itu karbon dioksida. Dan ketika Anda tenang mengatur itu, maka nafas Anda teratur, ritmik jantung teratur. Itu yang disebut dengan sehat atau selamat bahasanya. Nah, di sanalah yang dikatakan orang yang bijaksana adalah orang yang menjaga kesehatannya, keselamatannya dengan keseimbangan antara menarik anugerah Allah dalam bentuk oksigen dan mengeluarkan karya yang penuh syukur. Mungkin itu karbon dioksida yang Anda tidak suka, tapi itu berguna buat ciptaan Tuhan yang lain seperti tanaman-tanaman. Artinya, hidupmu akan tetap ada manfaat. Itu makna yang ketiga dari bijaksana. Dan yang keempat adalah sehat, hugies.
Apa itu sehat? Dikatakan sehat itu seperti benih yang bertumbuh karena sumber yang sehat dan menumbuhkan pada akhirnya percaya dan kasih kepada Allah yang berujung kepada kehidupan yang penuh ketekunan. Hupomone, yaitu kondisi yang teguh, tidak berubah untuk tetap menjadi ambasador Kristus dalam memikul beban tanggung jawab di tengah keluarga. Jadi Titus itu sendiri mendapatkan pembekalan dari Paulus, supaya engkau mengajarkan orang-orang tua lelaki dengan sederhana, terhormat, bijaksana, sehat. Dia katakan supaya pada waktu sehat itu sendiri ada pertumbuhan di dalam iman dan kasih. Dan yang menarik tadi dalam bacaan Amsal 23 ayat 22 sampai 25, khususnya ayat yang ke-23, dikatakan belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Kata kebenaran emet berasal dari kata aman, itu identik dengan pistis, yaitu percaya, sebagaimana yang diajarkan di dalam perjanjian baru, atau beriman. Dan itu yang sebenarnya tadi kita mengamatinya, bahwa anak-anak juga harus belajar percaya dari apa yang sang ayah hidupi. Jadi dengan kata lain ibu bapak, ketika dikatakan belilah kebenaran, atau dikatakan belilah percaya itu, loh kan percaya dari Tuhan. Iya. Maksudnya jangan digadaikan kalau itu memang titipan, supaya engkau bertumbuh di dalamnya dan juga di dalam kasih. Karena percaya dan kasih itu dua bagian yang tak terhindarkan. Petrus pernah menyampaikan, tambahkan imanmu, percayamu, sampai kepada kasih kepada Allah. Entah itu dengan kebajikan, dengan pengetahuan, dengan penguasaan diri, dengan ketekunan, dengan kesalehan, dengan kasih kepada saudara-saudara seiman, dan kasih kepada orang yang mungkin itu musuhmu. Jadi sehat itu maksudnya bertumbuhlah engkau di dalam iman dan kasih yang pada akhirnya akan berujung kepada ketekunan. Saudara-saudara, barangkali itu implementasi yang engkau dan saya tak terhindarkan menjadi pria yang berwibawa, mempunyai model kehidupan yang matang, terlihat begitu sederhana, terhormat, dan bijaksana. Apa yang kita boleh dapatkan dari permenungan ini? Paling tidak berkait juga dengan Hari Raya Ayah Internasional yang biasa dilakukan pada minggu ketiga bulan Juni. Ada sejarahnya ternyata. Meskipun itu sudah dirayakan barangkali jauh-jauh abad-abad sebelumnya. Tetapi mulai beberapa ratus tahun barangkali ya, ketika dikatakan ada seorang di kota Sebastian, Arkansas, Amerika Serikat pada tahun 82 ya. Ibunya meninggal saat dia berusia 16 tahun dan ayahnya William Smart harus membesarkan dia dan 5 saudara lelakinya. Tidak menikah lagi dan dia harus membesarkan anak-anak itu. Maka anak perempuan yang lahir pada 1882 yang bernama Sonora Smart Dot itu, dia berpikir, kalau nanti aku boleh sudah dewasa dan melihat generasi berikut yang ayah titipkan dan aku juga kelak berkeluarga, siapakah yang akan mengingat ayah? Siapakah yang akan menghargai dia? Aku kepingin sebagai anak melihat peran model dari ayah sebagai ambasador Kristus akan berlanjut. Maka pada waktu itu dia memutuskan untuk merayakan kemenangan berkait dengan hari dari William Smart itu yang pada 5 Juni. Tapi akhirnya diundur, mungkin persiapan dan seterusnya. Maka pada akhirnya dirayakan pada Minggu 19 Juni 1910. Itu dimulailah Hari Raya Ayah Internasional yang berabad-abad sebelumnya sudah dirayakan,
tapi itu menjadi momentum untuk mengingat seorang ayah yang menjadi alat berkat di tengah keluarga. Nah, saudara-saudara, mungkin Anda tahu juga di negara-negara lain setuju untuk menjalankan bahwa pada tanggal 19 Juni akan menjadi Hari Raya Ayah Internasional. Ada catatan saya di dalam bagian berikutnya ini, ya. Apa yang dikatakan di sana? Ada di Amerika, di Inggris Raya, di Kanada, di Argentina, Prancis, Yunani, dan seterusnya. Mereka merayakan yang sama. Bahkan yang terdekat Afrika Selatan, Venezuela, dan juga ada Singapura, ya. Itu pun merayakan pada hari yang sama, Hari Raya Internasional. Apa yang kita dapatkan untuk memikirkan tentang Hari Raya Ayah Internasional dengan pokok pikiran pria yang berwibawa? Saya kembali lagi menggarisbawahi, dia menjalankan kuasa bukan dengan semena-mena karena otot besar, perilaku yang garang, jantan, bukan. Tapi dia sedang mengungkapkan cinta kasih Tuhan. Dia memerankan sebagai seorang ayah yang mengasihi keluarganya, supaya mereka kelak bisa mengasihi Tuhan karena ayah ambasador Kristus. Kalau engkau dan saya memahami bagian ini, saya meyakini ibu bapak, meskipun sulit, kita akan berupaya kuat. Kenapa? Karena sebutan ambasador Kristus itu artinya perwakilan kekuasaan yang paling puncak dari seseorang yang mengutusnya. Jadi dengan kata lain, ketika seorang ayah dengan kuasa atau wibawa yang Tuhan titipkan, dia adalah wakil Kristus di bumi ini. Itu sebab dia tidak boleh bermain-main. Itu sebab kenapa tadi ada istilah kata sederhana itu identik dengan tidak mabuk anggur. Karena dia harus mengendalikan kekuasaan. Kenapa dia harus terhormat? Oleh karena dia adalah bagian yang ditempatkan Tuhan untuk menjadi role model. Bagaimana memperlihatkan nilai sejati dalam kehidupan dan mempraktekkan nilai-nilai kehidupan bagi sesama. Lalu berikutnya juga kita tahu, orang itu harus bijaksana untuk tetap sehat pada akhirnya, bertumbuh di dalam percaya dan kasih yang menghasilkan ketekunan. Artinya tetap setia sampai di ujung perjalanan. Itu yang barangkali kita tidak boleh lupa. Menjadi pria yang berwibawa, artinya orang yang mengasihi Tuhan, yang diwujud nyatakan di tengah keluarganya. Sampai pada akhirnya dia akan menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Dan orang tahu bahwa itu semua karena peran seorang ayah. Jadi pria yang berwibawa adalah status yang dirindukan banyak anak di tengah keluarga. Maaf. Ketika anak-anak melihat peran ayah yang luar biasa itu sebagai model, maka pada akhirnya Anda dan saya semata-mata karena Tuhan yang sudah memerintahkan kepada keluarga untuk kita sebagai orang percaya menghormati ayah ibu kita. Dan mungkin sebagai bagian penutup barangkali untuk saya bacakan, tidak akan saya jabarkan. Bagian itu terambil dari Efesus 6 ayat yang kedua dan ketiga. Barangkali ayat pertama saja juga saya bacakan juga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi kalau keluarga itu menyiapkan generasi berikutnya tidak sekedar umur panjang, tapi bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan sukacita, itu semua jangan lupa benar sumbernya adalah Allah di dalam Kristus. Namun kita sebagai pribadi lelaki yang ditunjuk selaku suami dan ayah, engkau adalah duta Kristus atau ambasador Kristus. Hidupilah menjadi pria yang berwibawa. Kiranya Tuhan menolong ibu bapak dan saudara sekalian.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kiranya Engkau berkenan menolong kami. Engkau menyertai sehingga apa yang kami baru saja dengar akan kami terapkan. Itu semua hanya untuk satu alasan, bahwa kami setia sampai pada akhir selaku duta Kristus yang menyatakan nilai-nilai kehidupan yang seharusnya ada di tengah keluarga, sehingga kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang melatih generasi per generasi sehingga orang mengenal-Mu. Orang tahu bahwa sumber kehidupan adalah Engkau sendiri ya Allah. Pakailah kami. Kepadamu hamba-Mu memohon, kiranya Engkau memberkati pasangan-pasangan muda di tempat ini, selaku suami istri yang saling mengasihi, menjadi model peran yang dilihat anak-anak yang sedang di dalam masa emas untuk pertumbuhan, supaya mereka kelak dewasa melanjutkan nilai-nilai baik yang disampaikan oleh ayah ibu. Kiranya Engkau berkenan memberkati pernikahan muda di tempat ini, supaya mereka juga boleh melanjutkan generasi, dan Kau juga tolong barangkali yang akan menikah, supaya mereka juga boleh mendapatkan penyertaan-Mu dan tahu peran mereka di titik koordinat yang Kau tentukan selaku suami dan istri kelak. Kiranya Engkau menolong kami ya Allah, dan ibadah ini boleh menyenangkan Engkau Allah Tritunggal yang kudus. Di dalam Putra-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.